Saya tapi ingin mengaku dengan segala kerendahan hati bahwa saya tidak sepintar teman-teman Winsuka. Mereka tahu kapan waktu yang pas, yaitu menunggu Jokowi turun dari istana. Menurut perspektif saya mengakui bahwa saya 3 kali kalah, bukan 2 kali, 3 kali. Satu menjadi pemohon, kedua menjadi ahli Profesor Effendi Ghazali, ketiga menjadi kuasa hukum dari Bang Rizal Ramli. Ketiga-tiganya kalah untuk pasal ambang batas pencalonan presiden. Nah, dari sini saya mau berangkat menjelaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden tidak pernah ada di Undang-Undang Dasar. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah menyebutkan itu. Bahkan tidak pernah dibahas angka 20% atau 25% dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar itu persisnya berbunyi seperti ini. Calon presiden dan atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilu. Itu pasal 6A ayat 2. Tidak pernah disebut pasal angka 20 atau 25% itu. Kapan datangnya? Ya di pasal 222 Undang-Undang 7 tahun 2017. Pasal itu memutarbalikkan logika kita. Karena bunyinya menjadi calon presiden dan atau calon wakil presiden diusulkan partai atau gabungan partai politik yang memiliki kursi 20% di DPR dan 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Coba perhatikan kalimatnya sudah menentang Undang-Undang Dasar. Sebelum pelaksanaan pemilu menjadi pemilu sebelumnya. Itu sudah kacau gitu ya. Nah, karena ini tidak ada, timbul pertanyaan yang jauh luar biasa sebenarnya. Apa yang membuat Mahkamah Konstitusi tidak melindungi ketentuan pasal 6A ayat 2? Jawabannya sederhana, kepentingan politik. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Misalnya kalau kita mau menyinggung seberapa banyak ketentuan ini pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, jawabannya sebanyak 46 kali. 33 dengan Undang-Undang 7 2017, 13 kali dengan Undang-Undang 23 tahun 2003, dan Undang-Undang 48 tahun 2009. Jadi 46 kali, 47-nya teman-teman yang bersejarah itu yang kemudian mengubah inkonsistensi MK menjadi inkonsistensi baru. Jadi bagi saya banyak sekali sekarang sedang meneliti inkonsistensi MK, terutama terkait putusan-putusan soal pemilu. Salah satu disertasi yang akan membahas soal ini adalah disertasi guru saya, Didik Supriyanto, di Universitas Andalas. Dia akan membahas inkonsistensi Mahkamah Konstitusi memutus perkara-perkara pemilu. Jadi kan kita heran dengan inkonsistensi ini. 46 kali dikatakan ini adalah konstitusional, pasal 222 ini, ambang batas pencalonan ini, padahal bunyinya jelas-jelas berbeda. Kalau Prof. Effendi Ghazali ingat momen kita kalah di Mahkamah Konstitusi, kita itu pernah menyandingkan pasal 6A ayat 2 bunyinya, dan pasal 222 Undang-Undang Pemilu di hadapan Majelis Hakim Konstitusi. Kami kurang lebih menyatakan, kurang lebih ya, kalau dilihat di hadapan kita dua bunyi pasal ini, siapapun yang bisa membaca pasti menyatakan berbeda. Tidak mungkin ada nilai yang sama terhadap dua pasal ini. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.
Ya, luar biasa sekali tadi kita mendengarkan dia penyampaian dari Bung Ferry Amsari. Ya, ini terkait bagaimana pelajaran buat Jokowi gitu ya. Ya, meskipun kita melihat bahwa perpolitikan yang terjadi di Indonesia sangat kian memanas. Ya, banyak sekali aspek yang kita jadikan sebagai penilaian, ya, di mana perpolitikan ini banyak dugaan yang menimbulkan kegaduhan, ya, adanya dugaan-dugaan kecurangan, ya, mengintervensi, pembegalan dan seterusnya banyak sekali dan bermacam-macam. Tadi juga telah dijelaskan oleh Bung Ferry dan saya di sini sedikit memberikan tambahan saja. Nah, di mana memang kita melihat ini masalah Pak Jokowi gitu ya. Jadi gak ada habis-habisnya sebetulnya kalau membahas Pak Jokowi. Kenapa gak ada habis-habisnya? Ya bagaimana mungkin bisa habis pembahasan tentang Pak Jokowi kalau Pak Jokowinya saja masih terus aktif. Aktif dalam artian ini bisa jadi cawe-cawe, bisa saja ngendorse, bisa jadi pencitraan untuk modal 2029, dan bisa hal-hal yang lain juga. Kan kita mendengarkan asumsi-asumsi yang banyak sekali disebutkan dan kita mungkin berasumsi terkait hal itu. Apalagi kalau kita mendengarkan penjelasan dari pakar hukum tata negara, ya bagaimana politik ini tidak sehat gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan eh, saya coba melihat gitu ya bagaimana penyampaian dari teman-teman kita di video ini. Ya, saya rasa luar biasa nih penyampaian dari teman-teman kita. Nah, yang pertama saya coba melihat dari apa ini? Girdiansah. Makanya kemarin anaknya didorong untuk mencalonkan. Karena kalau Pilpres kemarin kalah bakal banyak yang akan masuk penjara. Nah, ini kan terkait pencalonan Gibran yang merubah aturan gitu ya. Sudah dirubah aturan, sudah lolos dan sudah jadi wakil presiden juga sekarang masih tetap menjadi pembahasan karena menurut saya juga hal itu wajar dibahas karena kita tidak menginginkan adanya wakil presiden yang tidak berproses dari nol, tidak berproses dari bawah, apalagi mungkin secara pengalaman, secara prosedural, ya berdasarkan aturan-aturan yang berlaku itu tidak sesuai dengan kriteria. Tetapi untuk menyesuaikan kriteria tersebut maka dirubah undang-undang. Jadi Gibran ini mencalonkan bukan sesuai aturan, tetapi dia yang merubah aturan untuk menyesuaikan pada dirinya. Jadi udah terbalik gitu ya teman-teman ya. Dirubah sesuai orderan. Ambang batas dihapus buat Jalan Mulyono memajukan anaknya di Capres 2029 lewat PSI. Nah, ini kan masalah threshold 20% itu gitu ya. Ya memang di 2029 bisa saja ini menjadi akhir daripada perjalanan Gibran hanya sebagai wakil presiden saja. Karena kalau kita melihat putusan MK yang baru misalnya bahwa bisa saja di 2029 masing-masing partai punya calonnya masing-masing. Nah, kalau kita melihat dan memprediksi kalaupun terjadi pasti ada minimal setidaknya 8 calon yang maju pada Pilpres 2029 mendatang. Kenapa saya sebutkan ada 8? Ya mungkin melihat yang terjadi 8 partai politik yang masuk parlemen. Ada misalnya Partai Nasdem, ya Golkar, ya Gerindra, PKB dan PDIP, ya dan mungkin partai-partai yang lain. Kecuali PSI nggak masuk gitu ya, nggak lolos parlemen. Tapi kalau untuk di 2029 mencalonkan, bisa saja PSI mencalonkan Gibran, gitu ya, kalau kita melihat. Dan
nggak mungkin dong misalnya Caimin nih, Gus Muhaimin ketua PKB dulu kalau jadi wapres gitu ya, kalau di Pilpres kemarin, barangkali beliau punya niatan untuk maju sekali lagi, bisa saja gitu ya. Mungkin Pak Surya Paloh mau maju atau mungkin tertarik lagi untuk mengusung Anies, ya boleh-boleh saja. Mungkin PDIP mengusung Ganjar kembali atau mungkin mengusung kader lain, mungkin bisa saja Mbak Puan atau mungkin eh, yang lain ya, atau Pramono Anung, ya boleh. Dan partai partai Gerindra mungkin kalau Pak Prabowo masih mau, masih bisa, ya usung lagi Pak Prabowo-nya di 2029. Dan kalau misalnya seperti PKS barangkali mengusung kadernya lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi besar peluang gitu ya buat partai-partai lain untuk mengusung kadernya masing-masing dan menunjukkan bahwa kami punya kader yang punya kualitas yang luar biasa. Kami punya kader yang layak dan cocok maju dan seterusnya dan seterusnya. Kan itu boleh tuh. Jadi partai punya kepercayaan dirinya untuk mengusung kadernya gitu ya. Jadi nggak perlu lagi berkoalisi ke sana kemari dan seterusnya ya. Oke, kemudian orang awak ya terjunku ka hukum kebanyakan. Assalamualaikum udah Ferry. Orang-orang pakar hukum tuh tahu semua, tapi apa daya kalau dia nggak ikut terjun ke kepentingan penguasa, nggak bisa apa-apa gitu ya. MK Mahkamah Keluarga untuk kepentingan keluarga, ambisi hingga membangun dinasti politik dengan menghalalkan segala cara. Biang kerok kehancuran negeri ini ya PDIP dulu dengan bangganya muja-muja Mulyono dan menjadikan dia presiden. Sekarang pura-pura bermusuhan sama Mulyono Sandiwara Basi. Nah ini yang sebetulnya perlu kita luruskan gitu ya. Bagaimana kita melihat memang hubungan PDIP dan Jokowi ini setelah 3 periode itu ditolak oleh Bu Mega atau oleh PDIP. Dari situlah awal mula renggangnya gitu ya. Jadi sudah tidak searah lagi jalan politik dari pada PDIP ke Jokowi, apalagi Bu Mega. Ya tidak lagi eh, punya arah politik yang sama. Sehingga kalau kita melihat bahwa harusnya memang betul sudah tepat langkah dan keputusan Bu Mega menolak permintaan 3 periode pada saat itu. Karena bagaimanapun kekuasaan itu harus dibatasi. Dan itu yang perlu kita ingat dan itu yang mungkin terus-menerus diingat oleh bangsa ini ya, bahwa kekuasaan itu harus dibatasi dan Bu Mega mengingatkan kita akan hal itu. Nah, lalu kemudian eh, bagaimana teman-teman dalam mengambil sikap dan menilai perilaku politik Pak Jokowi di akhir masa jabatannya yang melanggengkan anaknya, yang mengintervensi MK dan seterusnya untuk anaknya. Kalau untuk demi rakyat, oke lah, saya pernah dengar Pak Jokowi bilang begini, demi rakyat saya rela, ya reputasi politik saya, saya rela mempertaruhkan reputasi politik saya, rela mempertaruhkan politik catur politik saya dan seterusnya dan seterusnya. Rela demi rakyat ya, demi rakyat, oke, demi rakyat. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang hanya Gibran yang layak? Apa Gibran itu punya pengalaman segunung gitu ya? Luas banget pengalamannya, besar, banyak, pintar, cerdas, dan luar biasa. Ya belum tentu juga. Kita bukan tidak percaya bahwa Gibran itu punya kapasitas atau orang yang berkualitas, tetapi kita bisa menilai dari segi pengalaman sekalipun masih hanya sebagai wali kota. Dan dulu kalau nggak salah Gibran maju sebagai wali kota itu kan melawan calon independen tuh, tukang jahit atau tukang apa ya kalau nggak salah ya di Solo tuh kemarin tuh katanya.
banyak masih orang yang layak, tapi memang ya seperti yang dikatakan oleh banyak orang harus kekuasaan dan lain-lain ya. Oke lah. Tapi menurut saya agak ada benarnya sih. eh Apa namanya? Salahnya PDIP ya. Salah terlalu percaya pada Jokowi. Itu aja sih sebetulnya ya, salah terlalu percaya kepada Pak Jokowi ya. Oke, lalu kemudian Amsari sadar ternyata Pak Jokowi sakti. Berkali-kali Anda dan kawan-kawanmu demo dan fitnah Pak Jokowi. Hasilnya Pak Jokowi semakin dicintai rakyat. Rakyat lebih cerdas daripada Amsari dan kawan-kawan. Jangan sombong kau. Cerdas, karena kecerdasan Pak Jokowi inilah hutang kita banyak nih. Ini ini salah satu bentuk dari kecerdasan itu ya. Kayaknya seperti itu. Dan lalu kemudian dengan kecerdasannya kita pembangunan infrastruktur secara masif, ya pembangunan ibu kota Nusantara luar biasa yang dananya kita nggak tahu nantinya cukup apa enggak gitu ya. Dan kita nggak tahu nanti Presiden Prabowo berhutang kemana lagi untuk menyelesaikan itu dan yang lainnya gitu ya. Tapi memang ya itu oke lah. Kita berhak perspektif yang berbeda atau punya pendapat ada pandangan yang berbeda dan kita membenarkan pendapat kita masing-masing seperti itu ya. Anda punya pendapat ini, ya saya punya pendapat ini, dan kamu punya pendapat itu. Jadi it's okay lah, itu semuanya benar. Dan kemudian memang bagaimana kita mengambil sikap menilai penyampaian-penyampaian seseorang. Dan lagian secara logika saja kita mampu berpikir bahwa siapa yang menyimpang nih, tindakan siapa yang menyimpang dan siapa yang tidak menyimpang. Jadi saya rasa teman-teman pasti tahulah bagaimana situasi itu ya. Nah, lalu kemudian, kenapa tak bisa menyentuh hukuman orang-orang yang berbuat semau-maunya? Apa jadi negeri ini banyak manusia serakah di negeri kita? Pak, ujung-ujungnya viral terus. Kapan ini keluarga Mulyono dibuang dari dunia politik Indonesia? Adik kakak itu banyak kasusnya padahal. Ya, adik kakak banyak kasusnya padahal gitu ya. Gibran ya, Kaesang, Bobby, ada kasus Blok Medan, Fufu Fafa, dugaan gratifikasi privat jet dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali sebetulnya, tapi nggak ada tuh diusut-usut itu, nggak ada dipanggil tuh dari sama KPK tuh, nggak ada diungkit-ungkit sampai sekarang. Jadi ya jangan salahkan masyarakat menilai bahwa ini lembaga lembaga yang ada di Indonesia ini udah diintervensi sama Jokowi ini. Ini KPK udah orang-orangnya Pak Jokowi ini. Bisa saja masyarakat berpikir seperti itu. Dan kita tidak menginginkan bagaimana lembaga itu bekerja tebang pilih gitu ya. Harus selesaikan semua persoalan-persoalan itu. Ya, harus mengungkit kasus-kasus besar. Orang-orang yang menduga si ada korupsi, terindikasi korupsi diselidiki, dipanggil dan suruh klarifikasi, minta keterangan dan seterusnya. Kan itu yang kita inginkan dan itu yang kita harapkan adanya sebuah lembaga di bangsa ini. Ya kalau hanya untuk alat alat kepentingan politik yang ngapain bubarin aja gitu ya. Nah itu yang sering sekali saya baca-baca tuh penyampaian dari teman-teman kita. Ya mungkin saya juga ada sebetulnya penyampaian-penyampaian yang lebih ke mengarah ke sana, tapi saya rasa untuk video kali ini sudah cukup dulu dan kita akan lanjut di video selanjutnya saja. Ya, saya berharap teman-teman juga sudah mengerti bahwa situasi dan persoalan ini harus segera diselesaikan dan diakhiri. Ya, bagaimana kita juga harus memikirkan bagaimana pemerintahan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mesejahterakan rakyat. Nah, kalau politik ini sudah lah ya, nggak bakal ada ujungnya. Besok lusa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan sampai kiamat di Indonesia ini politik itu terus berjalan teman-teman ya. Jadi harapan saya di sini sebagai pengingat kepada kita bahwa kita mengambil sikap secara nalar logika berpikir sebagai orang awam bagaimana kita menilai ucapan demi ucapan yang disampaikan. Seperti itu sih kira-kira. Jangan terlalu mendukung lah, jangan terlalu bisa kita mendukung tapi jangan keterlaluan. Bisa memuji, bisa membela tapi jangan keterlaluan. Nanti ujung-ujungnya kita ya nyesal sendiri gitu ya. Ya mungkin seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ya saya minta maaf kalau ada yang salah. Sekali lagi saya ucapkan kepada Anda salam inspirasi, salam NKRI harga mati.